Masuk, Bun. Diksi lah isinya. Tuh, Dan Ustaz Rafi itu masuk boleh Ustaz Rafi. Pusing Silakan, kepala. silakan Ustaz Rafi. Coba saya masuk sebentar ya. Kata ehad ya, kata ehad kan diterjemah esa tuh. Esa itu diambil dari kata apa, Mas Deosi? Di serapan bahasa apa itu? Isa itu kan dari bahasa Ibrani kan, ehad. Enggak, esa. Esa itu di serapan dari bahasa apa? Kata esa. Ahad kali ya, ahad ya. Waduh. Ini saya jelaskan sedikit ya. Esa itu kan diambil dari kata Sangsekerta kan, yang artinya. Jadi gini, kata ehad untuk diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, maka hanya menimbulkan satu terjemahan. Itu sepakat, para ahli bahasa sepakat. Dan ini tidak menuai kontroversi ataupun polemik. Ehad atau di dalam Al-Quran ahad itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan baik, yaitu esa. Nah, esa sendiri diambil dari kata Sangsekerta, serapan dari kata Sangsekerta yang artinya only one, hanya satu. Nah, kalau kita lihat di dalam kamus KBBI, esa itu artinya tunggal, satu. Nah, tunggal. Nah, cuma begini, saya yang menjadi pertanyaan yang perlu digarisbawahi, ketika esa ini bermakna satu yang tersusun, itu Mas DOC referensi gramatikal bahasanya dari mana? Esa itu adalah satu yang tersusun. Itu dulu. Kita jangan keimanan dulu ya. Kita dari bahasa dulu. Ehad atau ahad yang dimaknai esa, dan ini dari pakar bahasa sudah ada polemik dalam hal ini, itu bermakna satu yang tersusun. Maksudnya ada hitungannya. Satu ini dihitung Kesatuan, kalau, Pak. iya, kesatuan ini Kesatuan. misalnya kalau kayak manusia, rohnya juga ikut dihitung, jiwanya juga ikut dihitung. Itu dalam pakar bahasa mana yang mengatakan seperti itu? Loh, saya tadi pakai bahasa Ibrani, ehad, yang diambil dari kata ewad, Iya. yang artinya united, berarti satu kesatuan. Di mana ada, Itu bukan esa. yang dimana ada ruah, hak kodes, dan juga ada dafar. Coba diperhatikan pertanyaan saya, Mas DOC. Ketika ehad dimaknai satu kesatuan, bukan tunggal, bukan satu ya, atau only one, itu pakar bahasa mana yang mengatakan seperti itu? Maksudnya pakai bahasa Indonesianya gitu? Enggak. Pakar bahasa Ibrani lah misalnya. Atau bahasa Arab lah. Ahad atau ehad itu kan sama tuh. Satu rumpun kan antara Ibrani dan bahasa Arab kan. Ada pakar bahasa Semitik mengatakan bahwa ehad atau ahad ini satu kesatuan maknanya. Itu ada nggak rujukannya? Loh, ini kan saya udah nampilin data, coba besarin dulu. Nggak ada. Siapa pakar bahasanya yang mengatakan seperti itu? Siapa? Bapak Maksudnya gereja. harus ada, harus gitu. Tapi ini kan dalam bahasa Ibrani, ehad itu memang united. Kan saya bawa bahasa Ibrani. Bukan, itu nantinya kalinya ke keimanan, Mas. Saya bacanya Keimanan. leksikal. Orang Ibrani juga meyakini itu, ehad itu ya satu kesatuan. Siapa pakar Ibrani yang mengatakan satu kesatuan arti ehad? Siapa pakar Ibrani? Namanya siapa? Arif, diam dulu dong Arif. Ini bukan bercanda. Kita kan bagus nih sambil saling belajar kan ya, tukar pikiran lah ya. Pakar bahasa Ibrani siapa yang mengatakan ehad itu bermakna satu kesatuan? Oke, coba bentar ya, saya ngopi dulu bentar ya. Coba. Masalahnya tadi suruh buka Zakaria malah nuduh saya nggak punya Torah. Oh, bukan hanya Torah, Ustaz. Antum nggak punya semua kitab itu, Ustaz. Nah, kalau saya nggak punya, berarti dia yang punya kan ngakunya. Ya tampilkan ayatnya, kita baca bareng-bareng. Kata hadis itu artinya apa? Kan selesai toh? Kenapa jadi tiba-tiba bahas ini langsung tiba-tiba bahasannya kacau mulai nyerang?
Sebenarnya ketemu Alif karena kan kayak gue bilang tadi ya. diam. Ah, nggak ada ilmu. Ya, Aku dari tadi masih menghargai DOC dari awal karena diskusi baik. Makanya saya berusaha untuk Giliran sama menahan tidak perempuan mau. aja nyerang. Parah deh. Coba. Saya pengen tahu, misal ya, kata Allah adalah nama bukan gelar. Itu ada pakar bahasanya dari kekristenan yang mengatakan seperti itu. Contohnya Frater Louis Ma'aluf al-Yasu'i dalam kamus Al-Munjid, dia punya kamus bahasa tuh. Ada. Nah, kalau pakar Ibrani yang mengatakan ehad itu maknanya satu kesatuan, pakar bahasa lo ya. Siapa orangnya? Penasaran saya, karena saya dari dulu, dari tahun 96 sampai sekarang belum menemukan. Saya cari itu belum pernah ketemu. Dari tahun 96 ya, saya mencari itu. Karena kelahiran saya 96. Sejak bayi berarti Ustaz. Mungkin ada. Kalau pakar bahasa kan enak nih, dia pasti menjelaskan secara detail tuh, kan gitu. Berarti Ustadz Wafi manggilku Umi ya. Lahir 96. Nenek Bun. Jangan nenek, enak aja. Aku belum punya cucu. Oke, boleh bantu Parah. bang Ya. Sorry, aku belum masuk ke sini semua soal. Minta bantuan tuh sama Ustadz Wafi, bukan sama ya. Yang tahu jawabannya. Itu aja Lah, nyerang, orang nggak tahu. gimana sih Bunda Mila ini minta bantuan mau Wapi lu nyari dari 96 gimana sih? Udah nemu dia, makanya minta tolong. Iya, tapi jangan disuruh balik kami ngasih tahu nanya ke Wapi gitu Gak loh. apa-apa, Ustadz Wafi itu ilmuwan. Dia nanya kok jujur. gimana sih Bunda Mila? Dia Ya, nyari dari tahun 96. tapi kan denger saya, Dok nggak tahu jawabannya. Nah, apa salahnya balikin lagi, udah Ustadz Wafi saya nyerah. Nih jawabannya seperti apa? Begitu, itu fair namanya. Justru Baru kita apa? bisa Justru berilmu. dengerin dulu ya. Justru dalam kekristenan itu sebenarnya nyambung. Maka kata yang dikatakan DOC itu bicara unity, kesatuan, gitu loh. Maka ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa satu itu bicara kesatuan. Nggak, Gitu nggak loh. gitu. Udah. Kalau itu mah iya itu jelas ada dua disatuin itu jelas. Nah, makanya kata si DOC juga kan itu ehad itu lebih nggak lebih mengarah nyambung. bicara dia tadi katakan itu bicara tentang unity loh, kesatuan. Jadi ehad itu mengarah kepada kesatuan. Jadi kalau dikatakan satu-satunya satu, kalau bicara kepada Tuhan satu-satunya itu kita nggak nyambung. Kenapa? Nah. Karena Tuhan itu, dengerin dulu Alif. Karena Tuhan itu dia punya Setuju, firman. Karena kalau dia punya firman, itu bukan firman itu yang Tuhannya. Artinya Oke. ada firman, ada Tuhannya. Jadi dalam Oke. iman Kristen, kalau dilihat dari iman Islam, firman ini bukan Tuhannya, bukan Allah. Tapi Allah berfirman. Dari Allah berfirman, firman dan Allah itu nggak lagi satu. Oke. Baik ya. Ini tadi kalau satu-satunya itu bukan Tuhannya orang Kristen. Tadi gitu ya, si Ya bilang. Nah, makanya saya bilang tadi, kenapa teman-teman Kristen itu nggak mau buka? Yang saya minta, saya dituduh tidak punya, oke lah. Tapi sebenarnya saya punya, ada Bible, versi cetak juga ada. Ini ya, nggak apa-apa karena tadi saya dibilang nggak punya, ya udah nggak apa-apa. Toh malah lebih ringan saya untuk membahasnya. Ini ya, ini versi terjemahan ada, ini punya Kristen, dan ini versi digitalnya. Nah di sini dibahas. Sebentar, mana tadi pena saya? Penaku mana? Ini yang tadi saya minta sama teman-teman Kristen untuk membacanya. Nih, aduh, ya Allah. Oke, di sini dijelaskan apa? Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Oke? Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nih, Tuhan itu satu-satunya. Di sini menggunakan bahasa Ibrani apa di sini? Menggunakan kata ehad ada 2 kali. Tuhan satu-satunya menggunakan kata ehad dan namanya satu-satunya juga menggunakan kata ehad. Apa bahasa Ibraninya di sini kita baca? Oke.
Wihaya Elohim atau Adonai di sini Limelech ini ya. Terus bagaimana berikutnya? Saya masih agak ngejak nih bacanya. Kelamaan saya bacanya. sorry. Bentar, kita buka di sini baca. Di sini menggunakan kata ini. Mana tadi di bumi? Haares, nih. Haares, terus Wayom Ahu. Di sini menggunakan Elohim, Ehad, Wisem, Ehad. Semua menggunakan kata Ehad. Menggunakan kata Ehad yang di dalam bahasa Indonesianya menggunakan kata satu-satunya. Sebenarnya gini ya, Lip, kalau kamu bicara satu-satunya, sama itu dengan Yohanes 17 ayat 3, mengenal satu-satunya gitu ya. Nah, jadi perhatikan. Jadi kata satu-satunya, kecuali itu tetap menuju kepada ehad yang... Enggak saya tanya. Di sini Tuhan satu-satunya benar atau bukan? Ya. Nah, sekarang yang menjadi berarti statementmu tadi salah. Dengerin, yang menjadi trouble-nya ketika satu-satunya dalam pikiranmu dan iman Kristen itu berbeda. Loh? Pikiran dengan iman. Aduh, Mak. Enggak, satu-satunya itu ada yang lain enggak? Perhatikan, kalimat gue perhatikan. Yang menjadi berbeda antara kalimat satu-satunya dalam pikiranmu dan iman Kristen itu berbeda. Enggak, saya tanya. Satu-satunya itu ada yang lain enggak? Kalau satu-satunya tepatnya itu kata kepada ehad. Nah, kalau satu itu dalam pikiranmu itu satu kok itu pikiran saya terus saya tanya sama Anda, kata satu-satunya itu ada yang lain nggak? Iya, biar saya jelaskan, Anda diam. Ya, Anda jawab. Satu-satunya itu ada nggak yang lain selain yang satu-satunya? Kalau kamu pengen dapat jawaban, Alif, kami kan punya kitab. Dengarkan, kalau kamu yang menggiring opini kita untuk kita mengikuti kamu. Coba kau baca kitab ini. Baca. Ya, makanya dengerin. Baca. Iya, baca dulu. Baca aja ke bahasa Indonesia. Ehadnya tetap aja satu kan. Aku punya kitab suruh baca aja nggak bisa. Ditanya nggak mau jawab. Saya tanya. Dengerin ya, Lip. Kalau kamu mau bilang kamu pintar dalam bahasa Ibrani, anak SD di Israel bisa bahasa Ibrani. Di Israel. Jadi bukan itu standar untuk dengerin. Bukan itu standar untuk mengerti. Udah desperate. Oke. Nah, ya, jadi ini lagi bahas kata ehad. Ini lagi bahas kata Iya, makanya gue bilang kalau kamu pengen butuh jawaban, kamu dengarkan orang bicara. Karena kamu butuh jawaban. Tapi kalau kamu mau pamer ilmu, kamu bisa bahasa Ibrani. Anak SD di Israel bisa bahasa Ibrani. Loh. Wah, parah deh. Anak SD di Israel bisa bahasa Ibrani. Orang Cina di Cina bisa bahasa Cina. Anak Arab di Arab bisa bahasa Arab. Iya, makanya gue bilang. Ini jawaban kayak gini. Loh, enggak, kan kamu menuntut untuk membaca bahasa Ibrani. Sementara yang di atas yang membuat kamu bingung kalimat satu-satunya kan. Lalu kamu, karena gue bilang kamu mendapatkan butuh jawaban, kamu lari ke Ibrani. Kata ehad. Kata ehad dalam bahasa Ibrani, betul? Ya. Bener nggak? Ya. Dalam bahasa Ibrani. Terus dalam bahasa Indonesia menggunakan apa? Satu-satunya. Nah, satu-satunya itu ada yang lain atau tidak? Ini saya jelasin ya. Kalau kalimatnya kata ehad menuju satu-satunya di situ, menuju dalam pikiranmu saehad itu satu, mutlak satu, itu kalimatnya satu, bukan satu-satunya. Paham tidak? Iya toh ini. Makanya perhatikan, ehad di situ merujuk kepada satu-satunya. Kata satu itu dua kali. Kalau ehad bukan dalam berarti artinya dua. Ampun deh. Ya Allah. Jadi ada kata satu dua kali. Orang nih contoh. Udah Mila Amerika satu-satunya apologet Islam. Apa Mila dua? Iya kan, kalimat satunya diulangi dua kali, Bun. Boleh aku masuk. Aduh. Udah Ustaz Rafi masuk deh. Aku masuk ya, Pak Ustaz. Coba besarkan.
ampun. Oh gitu ya. Jadi satunya dua kali berarti satu jadi dua Makanya gitu itu ya. bicara unity. Oh, Itu bicara unity. gitu. Ehad di situ bicara unity. Oh, satunya berarti jadinya ada dua karena bukan mutlak satu. Iya. Jadi Bunda Mila Mari kita- Amerika ada dua ya, Ustaz Ali. Lalu dengerin. Dua natal. Makanya gue Mari bilang kita Alif. belajar bodoh Makanya bersama. gue bilang Alif, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, itu dua loh. Satu tetap. Nah, giliran begitu dia omongin satu. Giliran satu-satunya dia omongin dua. Wah, Jadi kacau. Udah, mendingan gua cari duit Mila sekarang. dengerin. Kalau kamu melihat perkataan Yesus aku dan Bapa adalah satu, kamu akan bingung di situ. Dua berarti satu berarti dua. Kamu akan ketawa di kalimat itu. Enggak bingung. Saya bisa menjelaskan clear di situ. Aku dan Bapak satu. Kita pertanyain di situ satunya apa? Satu jalan. Saya dan suami saya satu jalan. Walaupun itu dua oknum, tapi satu jalan. Nah, karena apa? Satu rumah bisa dibilang satu, tapi nggak bisa kalian bilang itu saya dan Bapak adalah satu berarti dia itu cuma satu oknum. Dua oknum itu. Nah, makanya betul. Makanya dua oknum bicara Malah unity, bicara kesatuan. Ehad yang dibicarakan DOC itu bicara ke unity, kesatuan, bicara Anjir, kalau gua udah pusing unity. nih. Ntar daripada Gimana gua sih baru dari nambah. ujung-ujungnya ke situ juga, tapi Oh, kenapa enggak. muter? Enggak, ya kamu tuh harus buka dulu doktrin, buka. Lanjut. Iya. Bentar ya. Ya, tadi Pak Ustadz ya minta itu ya dari Kristen ya. Di sini saya ambilnya dari Bukan dari Kristen, Mas Jose, dari pakar bahasa. Ini pakar bahasa dari apa? Dari Kristen, pakar bahasa Ibrani. Kenapa Siapa? tadi mengatakan dari Kristen nggak ada? Cuk, ini kurang Siapa? gede masalahnya. Ini kurang gede. Ini saya ambil dari Katolik ya. Ntar. Ini salah satunya aja dulu. Ntar. Itu tertutup itu Pak. Lihat. Ini dari situs Katolik. Ini ditulis oleh Yolanda Kalalau Lauton. Salah satu bukti yang digunakan oleh para teolog Trinitas. Ini tadi Pak Ustadz menanyakan dari pakar dari Kristen kan? Nah, salah satu bukti yang digunakan oleh para teolog Trinitas untuk mempromosikan ajaran mereka adalah kata beribrani ehad yang terdapat dalam ulangan Coba 6. Saya doktrin tadi bawa Trinitas. ulangan. Gus, saya izin turun, Bang Dok, saya izin mohon maaf ya, ada perlu sebentar. Mohon maaf, saya izin motong. Oke. Oke. Semoga nanti kembali. Itu mah doktrin Trinitas dibahas. Oke, lanjut, saya turun. Oh. Iya masa doktrin kamu Alif, kamu kan Assalamualaikum Kristen, masa warahmatullahi. ngikutin pikiranmu? Aneh, kamu turun aja lu. Kan tadi ditanya dari Kristen. Iya, lagian masa kita harus ngikutin doktrin kamu? Gimana sih Tunggu Alif? dulu. Yolanda Kalalo Lauton ini saya cari mana ada dia itu sebagai pakar bahasa di sini. Ini situs Katolik. Ya enggak, maksudnya yang situsnya agak PKC. iya paham, nggak apa-apa. Cuma Yolanda ini saya cari ini ya status sebagai pakar bahasanya nggak ada loh. Iya. Tapi terlepas dia pakar bahasa, tapi karena itu dari situs Katolik, bolehlah diterima Wapi. Iya lanjut Mas Deo, saya lanjut. Kan, Lanjut dulu, jelaskan dulu, monggo. kan menurut dari Kristen kan tadi Pak Abdul bilang kan. Enggak, saya nyarinya yang pakar bahasa. Jadi kayak Louis Ma'aluf Aliasu itu punya kitab kamus bahasa namanya Al-Munjid. Nah, itu keren. Itu saya belum dapat itu. Itu dari Saya mau Katolik. jelaskan ini dulu dari Katolik ya. Lanjut gimana? Jadi di dalam pengertian dalam Trinitas khususnya Katolik ya, saya Katolik soalnya. Salah satu bukti yang digunakan. Jadi ini, dengarkan ini tadi saya ngutipnya di Ulangan 6 ayat 4. Kata Esa diterjemahkan dari bahasa Ibrani ehad yang menurut para teolog Trinitas harus diartikan sebagai berikut. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Allah kita, Tuhan itu adalah kesatuan. Ini gabungan kesatuan. Karena di dalam Masoretic Text juga dituliskan di situ adalah ehad itu unity. Ya nyambung di sini. Kan saya ngambilnya berdasarkan Penjelasan bahasa dia Ibrani. penjelasan dia mengenai ehad bermakna apa ya, satu kesatuan itu mana, apa alasannya dia gitu loh. Waduh, saya satu device Pak Ustadz. Banyak loh ini dari bawah ke bawah lagi nih. Saya cuma satu nih, gimana? Oh ya sudahlah kalau begitu. Soalnya Cuma satu device saya tulis.
gini, saya pun sedikit-sedikit belajar bahasa Ibrani Yunani. Kalau bahasa Arab insya Allah mampu lah. Tapi kalau Ibrani Yunani saya memang belajar karena Ibrani kan satu rumpun kan dengan bahasa Arab, sehingga saya belum menemukan ada pakar bahasa memaknai ehad ini satu kesatuan gitu loh. Murni ilmu bahasa ya kita bahas ya, bukan keimanan loh. Nggak ada, masih saya cari itu belum ada gitu loh. Sehingga saya juga tanya ke sebagian pendeta, memang belum ditemukan itu. Jadi begini intinya, ehad bermakna satu kesatuan itu adalah makna versi keimanan Kristen gitu loh, bukan makna bahasa ya, makna versi keimanan Kristen. Tapi secara teori gramatikal bahasanya nggak ada memang gitu. Kalau secara keimanan Kristen oke lah, nggak apa-apa, terserah. Cuma dalam kaidah bahasanya nggak ada yang bermakna satu kesatuan esa itu, karena esa itu diambil dari Sangsekerta yang artinya memang only one. Jadi esa sama tunggal itu beda sebenarnya. Esa adalah satu yang nggak ada kata duanya. Kalau tunggal kan ada dwi tunggal, ada tritunggal ya. Kalau esa itu kata yang satu dan gak ada dua dan tiganya gitu. Itu esa. Makanya pemaknaan ehad itu menggunakan esa bukan tunggal. Semua terjemahan Ibrani ketika menyebutkan ehad dalam bahasa Indonesia langsung bermakna esa, bukan tunggal. Kalau tunggal akan ada dwi tunggal, akan ada tritunggal. Kalau esa adalah satu yang gak memiliki dua. Itu kalau mau bahasa. Saya sudah lama loh belajar ini. Oke, nanti saya pelajari lagi, Bos. Saya pasti ke sini lagi. Soalnya saya juga suka cari-cari ini ya. Siap. Ya. Oke, gak apa-apa. Tapi aku tanya sedikit ya Gus. Nah, seumpamanya nih kan sampean bilang tadi bahwa ini perkataan, oke? Nah berarti kan bukan perkataan ini yang disembah sebagai Allah. Oh bukan, tidak boleh. Nah makanya gue bilang karena perkataan ini bukan Allah, berarti di luar perkataan ini ada apa? Kalian kan nggak mengatakan bahwa Allah itu pribadi atau oknum. Lalu apa dikatakan ini? Kan dia punya perkataan. Yang punya ini apa namanya? Sifat. Zat berarti zat dan firman. Berarti zat ini berfirman. Kalau di dalam keimanan umat Islam Mas ya, firman itu larinya ke sifat dalam bahasa Arab ya. Firman itu larinya ke sifat, jadi gak boleh dihitung. Jadi kalau dihitung, nanti sifat-sifat yang lain harus dihitung juga. Misal, karena sorry gue potong Mas, tapi perkataan ini kan perkataan suara. Nah, karena ini perkataan atau suara, apakah ini termasuk sifat? Perkataan itu sifat. Ya, kalam. Iya, kalam. Nah, kalam ini sifat. Jadi suaramu itu sifat. Bukan sifat secara ilmu bahasa Indonesia lo ya, dalam bahasa Arab. Iya, dalam bahasa Arab berarti suara Sifat. ini sifat. Sifat, ya. Ya, Bahasa Arab lo ya. Sampean pernah belajar bahasa Arab? Enggak. Ya sudah, kalau nggak Saya dengerin tidak aja. berbicara, iya, tidak berbicara bahasa Indonesia. Jadi gini, Mas ya, Allah itu punya sifat. Sifat Allah itu salah satunya berfirman, dalam bahasa Arab lo ya, berfirman, maha menguasai, maha berkehendak, maha menciptakan, maha hidup, dan maha-maha yang lain. Jadi kalau kita nyembah firmannya saja tidak mewakili sifat-sifat yang lain nantinya, karena sifatnya banyak kan yang maha kan. Nah, tapi kalau kita menyembah personalnya, esensinya, Allahnya, zatnya, bukan zat kimia, bukan nih nanti dikira zat-zat dalam ilmu sains nanti, bukan. Nah, makanya di dalam terjemahan lama itu di Ibrani Allah itu zat. Kalau kita pakai terjemahan lama, pakai terjemahan seleber, itu Allah itu zat kalau di dalam Bible. Ya. Jadi dalam Quran Allah menyatakan dirinya zat itu di mana?
Oh, nggak ada. Zat Kenapa ini bisa Ustadz Wafi mengatakan bahwasanya Allah itu zat, sementara Allah sendiri tidak pernah mengatakan dirinya zat? Oh, bukan gini, teman-teman. Zat itu artinya personalnya, esensinya. Hakikatnya. Iya, personalnya, esensinya. Dan itu disetujui kok oleh pakar bahasa Kristen. Ini ya, saya tunjukin ya. Ini saya ada datanya. Jadi untuk hal-hal seperti ini sudah saya catat semua ini. Sudah saya catat semua dan rujukannya juga sudah saya tampilkan. Bentar ya. Ini saya juga nyari dukungan dari para pakar bahasa dalam kekristenan bahwa zat itu bukan zat kimia itu. Bukan, itu sains itu nantinya. Personalnya gitu loh. Ya Allah ini, jadi gak perlu nyebutin Al-Quran itu. Ya Allah ini sudah yang harus disembah. Personalnya Allah ini, bukan Allah itu zat berarti Allah itu adalah sesuatu yang disebut dengan itu, bukan. Personalnya Allah, saya, nama saya kan Wafi. Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki, inilah zat saya, gitu loh. Tapi coba deh ya Mas, coba kalau sampean bisa menjelaskan lebih terang, lebih jelas zat ini loh, maksudnya zat dasarnya apa bahwa Allah ini bisa menyandang disematkan kata zat kepada dirinya. Ya, ini bentar, ini ya. Bentar saya bab nih. Ya, ini sudah saya jadikan tulisan. Allah adalah zat, bukan zat ya, bukan zat atau roh. Ini kajian Islam ya. Istilah zat yang disematkan kepada Allah merupakan hal yang lumrah di kalangan orang-orang Arab. Sudah lumrah, semua agama itu sudah lumrah. Dalam sains, kata zat tanpa menggunakan awalan huruf D, maka jelas berbeda antara pemahaman zat dan zat. Memang tidak kita temukan dalam Al-Quran istilah zat Allah, namun akan dapat kita temui dalam hadis, kitab-kitab para ulama dan lain-lain. Apakah ini murni penjelasan Islam? Enggak. Frater Louis Ma'luf Al-Yasu'i, seorang pakar bahasa beragama Katolik, ya dari kalangan Katolik dari Lebanon, beliau dari Lebanon. Dalam karyanya yang bernama Kamus Al-Munjid juga membenarkan bahwa Allah adalah nama ini ya bagi Tuhan Sang Maha Pencipta dan merupakan zat. Beliau berkata, apa perkataan beliau ini? Allah ismu zat al-wajibul wujud. Artinya Allah ialah nama suatu zat yang maha ada dan menyebabkan segala sesuatu ada. Ini seorang pakar. Sorry Mas, gue potong. Allah apa? Allah adalah nama zat. Nama suatu zat. Allahu ismun. Nama suatu zat yang maha ada dan menyebabkan segala sesuatu ada, yang menciptakan maksudnya. Nah, ini bukan kata saya ya. Jadi narasi Islam ternyata diposisikan secara profesional oleh seorang frater, seorang pakar bahasa dari Katolik namanya Frater Louis Ma'luf Al-Yasu'i. Kamusnya tebel banget ini, kamus bahasa. Beliau dari Lebanon. Juga seorang pakar bahasa Arab yang bernama Hans Weher dari Kristen Protestan dalam karyanya yang bernama Arabic English Dictionary, The Hans Weher Dictionary of Modern Written Arabic beliau berkata, apa zat? Zat jamak dari zawat. Beliau mengatakan apa? Essences, nature, self, person, personality. Ini bukan kata saya, tapi kata Hans Weher dalam bukunya Arabic English Dictionary. Beliau pakar bahasa. Oke, sorry gue potong Mas. Kan di sini ada personality gitu ya. Personalnya. Hah? Personalnya, zat itu artinya ya personalnya. Saya ini Wafi.
Oke, Dari ujung rambut sampai gua ujung kaki ini ngerti. persoalan saya gitu. Tapi kenapa bisa sampean bisa setuju dengan tulisan yang Anda kutip ini dengan menggunakan kata personal atau personalnya? Bukannya Tuhan itu tidak sama dengan makhluk sehingga tidak bisa disamakan dengan menggunakan kata person atau personality? Pribadinya, Mas. Bukan bentuk tubuh ini, pribadinya. Iya, justru pribadinya Mas, kan person itu kan pribadi, personality itu kepribadian. Person itu personality, nah itulah kepribadian dan pribadi. Nah, kan kalau kita lari kepada tidak sama dengan makhluk ini person itu kan makhluk, Mas. Loh kok makhluk Lalu sih? kenapa setuju dengan argumennya orang Protestan yang mengatakan bahwa nah, enggak lari. Bukan makhluk, person ini bukan makhluk, Mas. Person apa ya? Itu Pribadinya. terminologinya itu ya. Esensinya, esensi ini essences. Ini ya, duh. Malah esensinya, naturnya bukan makhluk. Ya, lanjut. Hakikatnya. Nah, dan ini ternyata seirama dengan Syekh Ar-Raghib Al-Asbihani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Nah, dalam Al-Quran apakah ada kata-kata zat? Ada ini. Kata zat itu ada. Seperti dalam surah Al-Fajr ayat ke-7. Irama dzatil imada. Ya, ini bukan imad orang Banten. Irama dzatil imad, dzat. Memang person esensi dari tiang itu. Atau dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 43. Innahu alimum bidzatis sudur. Bidzatis sudur. Esensi dari hati manusia itu, esensinya gitu loh maknanya. Atau dalam surah Al-Kahfi ayat 18, wa taqallubuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Dzatal yamin, esensi dari arah kanan itu. Oke, Mas, esensinya. Jadi tapi yang menjadi trouble Allah ini esensinya zat. Ya. Bukan esensinya zat. Zat itu esensi gitu loh. Iya, zat itu esensi dan zat ini namanya Allah, ya kan? Betul. Nah, penggunaan kata zat ini disematkan kepada Allah dasarnya apa gitu? Loh. Sehingga zat ini yang harus dipakai kepada Allah. Gimana sih? Kalau seperti itu pertanyaannya gimana dengan ini misalnya nih? Ini ya, coba sampean buka Ibrani 1 nomor 3 terjemahan lama. Maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan. Ibrani 1 nomor 3 terjemahan lama atau terjemahan Seleber ya. Dialah cahaya kemuliaan Allah, perwujudan yang sempurna dari zat Allah. Ayo. Iya, makanya gue bilang Mas jangan dulu compare ke Alkitab, ke Bible. Dasarnya mengkomparasi, bukan kompor. Ya, mengkomparisasi, dekomper gitu ya, bukan kompor, dekomper. Nah, jangan dulu dekomper. Maksud gua, dasarnya zat ini disematkan kepada Allah. Itu apa yang mendasari sehingga kata zat ini disematkan kepada Allah? Gini, karena banyak orang salah persepsi, dikira Allah ini adalah sesuatu yang sama atau mirip seperti makhluk, sehingga dalam hadis, dalam Al-Quran diterangkan zat ini bukan makhluk, zat ini esensi. Jadi Tuhan, misalnya laptop ini ya, ini bendanya ini adalah esensi dari laptop ini, bendanya ini kayak ketikan ini, kemudian apa ini namanya ya, ya bendanya ini sudah, ini namanya esensinya. Nah, pribadinya dari laptop ini gitu loh, sehingga bukan makhluk tapi pribadinya, hakikatnya
Gitu Mas ya. You understand? Agak sedikit dapat, tapi nggak ini ya, nggak it's not totally perfect for abuse karena memang kayaknya penggunaan kata zat ini sedikit agak abstrak di pikiran gua, walaupun memang sampean menjelaskan ya abstrak lah mas. And then you must study hard ya, you must study hard ya. You must study hard. Jadi bacaan tentang para pakar seperti ini itu saya dapatkan tidak mudah gitu loh. Dan ternyata Alright. kalau kita merujuk kepada para pakarnya, makanya kenapa saya itu selalu merujuk kepada para pakar, misalnya kayak tadi tuh Frater Louis Ma'aluf alias Sungi itu sudah diakui dunia, bahkan kamusnya, bayangkan ya, kamusnya Kristen Katolik dipakai oleh para pesantren. Itu menunjukkan umat Islam itu apa ya namanya itu ya, konsisten dalam keilmiahan gitu loh. Mau dari Kristen maupun Yahudi sesuai dengan ilmunya, dia pakar dalam hal tersebut, kita pakai. Sampai cari di pesantren-pesantren besar itu, kamus Al-Munjid pasti ada itu. Padahal dia Katolik loh pengarangnya. Dipakai oleh para santri itu. Karena memang murni membahas tentang kredibilitas suatu bahasa. Apa namanya itu, kepakarannya dalam kebahasaan itu tidak membikin dia itu memasukkan pemahaman keimanannya terhadap ilmunya gitu loh. Iya, paham. Gitu. Sampai cari saya alumni pesantren Sidogiri yang termasuk pesantren yang sudah umurnya 4 abad, santrinya 27.000, di kantor, ya waktu saya di kantor di pesantren itu ada kamus Al-Munjid itu. Untuk perbandingan, dan di Yahudi ada. Makanya saya tadi di awal bertanya kepada Mas DOC, pakar Ibrani siapa yang mengatakan ehad itu bermakna satu kesatuan. Kalau ada enak kita kaji nanti gitu loh. Murni ilmu bahasa ini ya, belum masuk ke keimanan ya. Itu saya belum nemu dulu ya. Mungkin nanti saya cari dulu tentang ehad. Kata ehad itu dari berdasarkan kaidah bahasa ya, pakar bahasa. Saya udah nemu-nemu tadi tapi masih kurang jelas menurutku. Gak enak juga karena satu device Pak Ustadz, jadi susah. Tidak apa-apa lah, lain kali insya Allah kalau naik lagi ke sini kan bisa kita bahas bareng-bareng gitu. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Jadi keilmuan seperti ini nih biasanya ilmu bahasa itu kaedahnya akan tetap, cuma bahasanya yang berkembang. Tapi ingat, ilmu bahasa itu kaedahnya tidak pernah berkembang loh. Kalau sampai kaedahnya berkembang fatal nantinya. Nah, kaedahnya itu tetap. Mana yang disebut dengan kata benda, kata kerja, atau ini adalah nama atau gelar, itu akan tetap kaedah seperti itu. Cuma vocabnya yang akan berkembang. Itu aja sebenarnya. Itu dalam ilmu bahasa manapun akan selalu seperti itu. Iya betul. Oke, saya kira begitu saja ya Pak Ustadz ya. Thank you ya, makasih ya sudah dinaikkan ya. Jadi saya lebih suka diskusi seperti ini daripada debat kusir kayak tadi. Saya nggak suka. Ya, saya justru lebih Bedanya Bang Badeose, bedanya Bang Deose, bedanya si Mas Wapi ini sama lain karena Wapi kan belajar, Mas Wapi ini belajar kan, artinya orang kalau belajar diskusi itu lebih nyantai, beda dengan modal emosi congor gitu ya, jadi kita nggak nyaman, bedanya di situ. Jadi begini, kita ini disebut dengan agama Abrahamaik. Agama Abrahamaik itu kan 3 kan ya, Kristen, Yahudi, Islam. Jadi perdiskusian Yahudi, Kristen, dan Islam itu adalah sebuah keniscayaan yang gak akan pernah selesai. Meskipun ada orang dilarang berdebat, gak bisa. Itu sudah sebuah keniscayaan. Agama Abrahamaik yang turunan dari Abraham ini akan selalu seperti itu. Ada perdiskusian, cuma saya itu lebih mengutamakan diskusi yang saya nanti dapat ilmu gitu loh, bukan dapat musuh. Iya. Oke, bagaimana menurut Pak Ustadz nih ya, selaku orang yang beriman, bolehkah kita seorang Kristen mengkritik sebuah ayat-ayat dalam Al-Quran di dalam
interpretasi kami. Begini Mas, Mhm. setiap kitab suci ya pasti memiliki ilmu tafsir. Iya, tapi justru itu kan, justru untuk Nah. mengetahui itu harus ada kritikan, betul? Nah, setiap kitab suci pasti punya ilmu tafsir yang selama ini digunakan oleh Bible, oleh para pemikir di STT, anak-anak sekolah yang di STT itu menggunakan tafsir hermeneutika. Nah, di dalam Islam ada dua, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi. Nah, nanti ketika umat Kristen nih mengklaim bahwa Islam ini menyembah batu misalnya, kita akan kaji itu. Apakah yang bisa disebut dengan kata menyembah? Apakah ketika kita sujud menghadap sudah termasuk menyembah? Nah, itu kita kaji. Itu sebenarnya bisa. Cuma kadang narasi itu berpengaruh, Mas. Ketika narasinya santai, itu seolah-olah memang bertanya. Tapi kalau narasinya tinggi, itu kesannya menghujat gitu loh. Paham gak sih? Oh, Wah, gimana Islam ini? Islam kok nyembah batu? Nah, itu narasi itu penghujatan. Beda kalau begini. justru juga gini loh, Pak Ustadz. Justru juga saya balikan juga gini. Ketika mereka mengatakan kami menyembah apa namanya? Menyembah pagan, ya tentu kami juga harus menyembah seperti itu kan, harus bolak-balik. Ya, makanya saya lihat-lihat Mas DOC, kalau kira-kira orang ini bisa saya ajak diskusi, saya terus gitu. Tapi kalau kira-kira nggak bisa, maksudnya itu ya dia selalu muter ke situ-situ terus, kayak Mas Petra itu ya. Mas Petra itu kan muter gitu terus. Jadi, oh berarti orang ini tipe yang nggak bisa diajak diskusi. Ya sudah, saya selengean juga akhirnya. Saya anggap bercanda gitu. Makanya insya Allah di bulan Mei ada buku yang rilis. Ya, jadi ini buku yang ke-6. Buku saya yang ke-6 ini rilis di bulan Mei, yang temanya itu khusus saya arahkan kepada teman-teman Kristen yang menghujat, bukan yang nggak menghujat ya, yang menghujat. Judul bukunya itu Jawaban Tuntas Fitnah Kufar Terhadap Islam. Khusus jilid 1 itu ada sekitar 200 sampai 300 halaman. Itu khusus tema ketuhanan, dari tauhid, tritunggal, dari berbagai perspektif. Jadi saya itu benar-benar mengkaji di tulisan itu, ada sekitar 200 sampai 300 halaman, bulan Mei ini rilis, pendapat Islam yang didukung oleh para pakar kekristenan. Itu saya tampilkan. Apakah Yesus dan Isa ini sama misalnya? Apakah ada yang mengatakan sama di kalangan bapak-bapak gereja? Oh, ada. Berarti Ustadz menulis sebuah buku yang kritikan khusus untuk orang yang menghujat gitu. Iya, jadi orang Lalu yang bagaimana kalau misalkan kami juga membuat buku yang merujuk kepada Islam yang menghujat? Nah, bagus itu. Oh, tapi nanti kami digeruduk lagi gimana? Persoalannya Mas Wapi, Mas, persoalannya di negara ini kan gitu Mas, gitu ya. Contoh, ada beberapa hal yang katakan fakta tentang Islam gitu ya. Tapi kan dari pihak teman Islam itu kan itu hujat. Tangkap, laporkan, gitu Mas. Jadi di sini kesimpang siuran, ketidakstabilan hukum terhadap perbedaan akidah ini. Sebenarnya kan kita sama-sama syiar ya, tapi syiarnya ini malah berbeda ditanggapin Mas. Nah, gini Mas ya. Kalau masalah melaporkan itu sebenarnya kalau saya perhatikan, dan saya tidak menafikan Islam ya, tidak mentidakkan Islam. Di Islam ada, di Kristen juga ada. Yang suka-suka melaporkan itu di Islam ada, di Kristen ada. Kalau saya pribadi, selama itu bisa dijawab dengan ilmiah dan dia mau diajak diskusi, selesai. Tapi ketika satu orangnya sudah gak mau diajak diskusi, kerjaannya menghujat sampai Al-Quran diinjak, wah ini tarafnya sudah beda. Makanya kasus-kasus di Islam, kalau ada umat Islam misalnya sampai nginjek Bible, ingat beberapa bulan lalu atau tahun kemarin kalau nggak salah, ada umat Islam yang nginjek Bible. Itu orang pertama yang melaporkan ke polisi adalah Bang Zuma, saya, Ustadz Alif, itu kita laporkan. Malah dilindungi sama teman-teman Kristen dia.
Karena sekarang mungkin kayak ada di pihak Kristen gitu loh. Sekarang kayaknya ada di pihak teman-teman Kristen loh. Padahal dia Islam, belum murtad dia. Ya itu mungkin jalannya masing-masing gitu Pak Ustaz. Kita tidak boleh seperti itu. Bayangkan, termaktub di dalam Al-Quran, menghujat Tuhan orang lain itu haram. Kenapa? Karena ketika kita menghujat Tuhan orang lain, efeknya dia akan menghujat Tuhan kita juga, gitu kan? Bahkan lebih hebat ya Mas. Nah, itu termaktub dalam Al-Quran. Itu langsung Al-Quran, bukan hadis ya. Bukan hadis. Kalau hadis masih ada dhaif, masih ada sahih. Nah, harusnya Itu juga Quran. Harusnya Pak Ustadz juga menyampaikan kritik ini jangan kepada umat Kristen. Contohnya gini loh Pak Ustadz. Ketika Zakir Naik, nah ini sering dibahas oleh Edis nih ya. Zakir Naik diberikan kesempatan untuk diskusi membahas Bible di dalam stadion. Menurut Pak Ustadz itu gimana? Saya itu termasuk orang yang sama sekali tidak setuju dengan Zakir Naik itu. Bukan dalam Sorry gue potong ya Mas. bukan dalam anu ya. Jadi Zakir Naik itu menyerang Kristen juga menyerang Islam loh. Jangan dikira ada menyerang Islam dia. Saya ya bertahun-tahun di pesantren melihat Zakir Naik ini sebenarnya keahliannya apa? Oh, ternyata di dalam bidang lintas agama. Bahayanya pemahaman Zakir Naik ini, dia berani menafsirkan ayat dalam Bible, itu satu. Nah justru itu Pak Ustadz. Nah, kalau saya Mas, kalau berdiskusi, selama tidak ada para pakar yang mendukung pemahaman saya tidak berani bilang, karena kitab saya pun kalau ditafsiri oleh Kristen saya tidak terima kan gitu kan. Betul. Nah, saya tidak terima ditafsiri serampangan sama Kristen, saya tidak terima gitu. Loh, kamu mengatakan seperti itu, imam siapa yang mendukung kamu? Gak ada. Oh, berarti tafsir pribadi, menghujat berarti. Nah, Zakir Naik itu satu, berani menafsiri kitab orang Kristen, ditafsiri sama dia. Nah, yang kedua, Islam pun diserang sama dia. Apa itu? Dia mengatakan orang Islam yang istighosah hukumnya kafir, bayangkan. Istighosah jelas lagi lah Mas. Ya, istighosah itu wiritan, zikiran yang mungkin dilakukan oleh mayoritas umat Islam di dunia. Ingat, istighosah itu semacam zikiran, kita berzikir bersama. Alasan Zakir Naik apa? Karena satu, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dua, itu meminta kepada selain Allah. Itu fatal. Menurut Pak Ustadz itu penghujatan bukan? Oh, sebenarnya kalau dia punya dalil, enggak sih. Tapi kan dia tidak punya dalil. Akhirnya kesannya menghujat gitu loh. Orang yang istighosah kata dia, misal kenapa dia ketika mengatakan itu, kenapa dia nggak ditangkap? Nah, banyak yang sudah debat sama dia. Di Islam ada. Dia itu bukan hanya debat sama Kristen loh. Umat Islam yang bagian para ulama Timur Tengah banyak yang debat sama dia. Dan dia kewalahan ketika berdebat. Kewalahan dia. Masalahnya gini, kan kita tahu identiknya itu kan. Kalau ada penghujatan gitu kan kayak di Indonesia ini kan ditangkap tuh. Kenapa dia nggak ditangkap? Hah? Kenapa dia nggak ditangkap justru malah didukung oleh Yusuf Kala? Itu saya tidak paham. Ya, Itu saya tidak paham. Masalahnya gini Mas. Masalahnya gini Mas. Dengerin Mas. Sebentar Mas. Bentar Bang Dose. Gini Mas ya. Yang diserang dia itu bukan hanya Kristen, Islam pun mayoritas di dunia diserang sama dia gitu loh. Dan penyerangannya ini bukan masalah khilafiyah, perbedaan antara umat Islam ya. Tapi dia menjustifikasi umat Islam sedunia itu kafir, bayangkan. Lalu gini Mas, yang menjadi trouble-nya kan itu agama Islam sendiri diserang. Kalau kayak Bang Deose bilang, kita tahu bahwa yang mengundang dia itu kan Yusuf Kala juga ke sini. Lalu kalau mamanya diserang juga, faedahnya apa? Kekristenan diserang, Islam diserang, untungnya apa? Nah, apakah ada orang seperti Zakir Naik di Kristen? Ada Mas. Siapa dia? Siapa itu yang wajahnya seperti Cina itu? Zakaria Butros atau siapa Ustaz? Bukan ya, orang Indonesia yang ada di luar negeri sekarang. Felix Yao. Bukan. Paul Zhang. Paul Zhang itu Kristen pun diserang sama dia, bayangkan. Oh, Dia kan oneness tuh. Tritunggal sedunia diserang sama dia. Bayangkan, Paul Zhang itu jadi orang yang seperti Zakir Naik ada sebenarnya di kalangan kekristenan. Dan apakah dia ditangkap? Bebas dia. Dia bernarasi seenaknya, bahkan main ke Indonesia, bertemu MYM, pendeta MYM, santai dia.
Tapi masalahnya tidak ada dalil pendukung untuk menangkap orang atau membunuh orang, Pak Ustadz. Nah, sama kasusnya seperti Zakirna kalau begitu. Tapi kan dalam Al-Quran barang siapa yang menghujat kayak gitu kan ada tuh, akan disuruh penggal. Ada tadi dalam Al-Quran barang siapa yang menghujat langsung masuk penjara kan? Ada. Mana Itu dalilnya? bukan. Maksudnya dipenggal gitu, dipenggal apa? Dipenggal. Perangi mungkin maksudnya Mas. Ya, perangi. Gini, Dalam makna apa tuh? ayat-ayat perang ya di dalam agama Islam itu harus dipahami secara asbabun nuzul. Ayat ini berkaitan Ada asbabun nuzulnya. Iya, ayat perang yang di Islam itu semuanya ada asbabun nuzulnya. Jadi, misal dari 20 lebih peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, tidak ada satupun perang, sampai baca sejarah Islam ya, tidak ada satu perang yang diawali dari umat Islam, tidak ada. Semuanya gara-gara Yahudi bersekongkol dengan musyrikin Arab saat itu. Hanya satu perang nih. Hanya ada satu perang, umat Islam mendahului. Namanya perang Khaybar. Kenapa umat Islam menyerang duluan? Karena pertahanan pinggiran mendengar informasi Yahudi bersekongkol dengan musyrikin dan orang munafik di Arab untuk menyerang Islam dari dalam. Nah, sehingga ketika ini terdengar, maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk menyerang duluan. Itu tok. Khaybar tok, yang lain selain Khaybar dari Badar, Uhud, Khandaq, lain sebagainya, semuanya didahului gara-garanya yang menyerang duluan dari pihak non-muslim. Gitu. Tapi kalau kita lihat dalam praktek hari-hari Mas, gini ya. Jadi kadang-kadang akhirnya gini Mas, halal darahmu. Coba kita lihat yang Islam yang apa ya, kurang, salah dibilang mungkin kurang pendidikan. Ketika dia emosi kan ayat itu menjadi kayak substansial untuk menjadi alat halal darah lu gitu. Nah, jadi kalau contohnya bom bunuh diri gitu, datang ke gereja di bom bunuh diri dia. Itu gimana tuh orang-orang kayak gitu, Pak Ustaz? ada itu udah benar itu. Bayangkan ya, tidak ada agama yang saat di dalam peperangan itu masih ada aturan kecuali hanya Islam. Di dalam Islam, kalau berperang, satu, tidak boleh membunuh orang tua. Dua, tidak boleh membunuh. Saya pakai kata membunuh ya, biar gak rungkat. Tidak boleh membunuh wanita. Tiga, tidak boleh merusak ibadah agama lain. Itu aturan di dalam, itu langsung ada hadisnya, ada apa namanya, keterangannya di dalam kitab fikih ada. Tapi masalahnya mereka nggak jalankan, justru yang kayak di bom Bali gitu. Ah, iya Mas. Kalau oknum kita sama-sama punya Mas. OPM di Papua, OPM ya yang membunuh TNI, membunuh polisi di Papua, itu ketika ceramah apa ceramahnya? Kenapa kita lakukan ini? Karena banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Maka kita sebagai orang-orang terpilih maka harus gini-gini. Ada videonya OPM itu. Itu ayat, masa ayat Al-Quran itu banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih itu. Ya tapi kan itu nggak semua, itu kan banyak. Tapi rata-rata malah saya dengar. Semua itu ada oknumnya di Amerika. Tory Rees itu dari Kristen loh. Silakan cek di daerah Afrika Tengah, di Kongo. Kalau kita bicara oknum nggak ada habisnya, serius. Kami mengakui di tubuh Muslim ada oknum. Di tubuh teman-teman Kristen pun juga ada. Silakan buka Tory Rees dari Afrika Tengah, itu Kristen mayoritas. Apa Ya, mau membenarkan kalau itu ajaran yang dia bawa? Kan enggak. Kita harus bisa memilah dan memilih kan. Iya, gitu. masalahnya gini loh Bang Goldian. Kan di dalam Alkitab kan nggak ada perintah seperti itu, perangi atau bun lah atau apalah, tidak. Tapi justru dalam Al-Quran kan banyak yang tidak tahu, yang tidak tahu, yang tidak tahu. Gini. Di Alkitab lebih banyak loh ayat-ayat kekerasan loh. Bentar, yang tidak tahu asbabun nuzulnya kan, contohnya orang-orang yang tidak tahu asbabun nuzulnya, mereka menggunakan ayat itu justru mendukung mereka. Gimana tuh? Lah, ya berarti kurang belajar gitu aja. Emangnya kita 3,5 abad itu dijajah orang Yaman? Ya Kristen lah. Masa kita mau mengatakan Kristen ajarannya seperti itu? Mau dikatakan seperti itu? Kristen menjajah di mana tuh? Nah, sejak SD kita diajari 3,5 abad itu yang menjajah siapa? Belanda Mas, tapi ateis. Belanda agamanya apa? Belanda Mas, tapi ateis. Perkembangan perkembangan. Fransiskus. Dia mengemukakan dunia dibagi menjadi 2 bagian. Saat itu yang megang Portugis sama Spanyol, coba belajar sejarah. Tapi Dia justru mengimplementasikan VOC. Gospel. Gospel Tapi kitabnya siapa?
Tapi Yang justru jujur deh. Masa VOC kita yang malahan jajah gini. Imat? Masa kita yang jajah Yaman? Kan enggak. Tapi gini loh Bang Guldian. VOC dan juga perang apa namanya itu yang di Sumatera sana yang pemimpinnya Imam Bonjol itu yang membumbun 5.000 orang lebih itu orang-orang yang di Sumatera sana. Sama yang VOC juga dikatakan dalam NU online bahwasanya VOC itu justru lebih berjasa untuk menyebarkan agama Islam malah. Nah, itu Mana tuh? mana ada. Itu kan sejarah Kalau juga. info online mana? Menarik ini Ustaz. Iya, saya orang NU loh, petinggi di NU loh. Nih bentar ya, saya itu dulu ya bentar ya. Bahkan tanggal 12 Mei ini saya satu panggung sama Menteri Agama. Padahal kan fakta sejarah dunia dibagi menjadi dua bagian. Untuk mengabarkan 3G, salah satunya ada gospel yang tentu kita umat Islam nggak pernah mengiman gospel itu sebagai pegangan kitab kami. Itu dilakukan oleh tubuh Barat. Pergi ke Asia, pergi ke Amerika, itu perintah siapa? Paus, kalian yang mengemukakan. Kemarin yang apa? Yang korupsi 271 triliun orang Yaman. Kan orang Kristen gitu, yang taat beribadah malah dia itu. Masa kita mau pakai oke? Mois, ayo. Riba siahaan. Emang orang Contohnya gini, jahat. Emang ini orang kan di Arab, NU nih. orang Ini di NU ya. Ini coba besarkan dulu. Ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Ini benar gak apa salah nih? NU nih yang mengatakan bahwasanya tuh VOC atau Organisasi Dagang Hindia Belanda dianggap selalu identik dengan misi kristenisasi di Indonesia. Anggapan ini kurang valid. Nah, bahkan kurang valid. Nah, data sejarah menunjukkan bahwa VOC adalah organisasi dagang murni yang tidak pernah memperhitungkan agama. Oh, beda bro, VOC tahun berapa coba? Ini NU, bentar dulu. Tidak saja memperalat Islam. Iya, itu VOC alat dagang. VOC itu tahun berapa? Iya, bentar dulu. Coba cek data VOC AD itu tahun berapa? Ini kan yang nulis ini NU. Kenapa saya? Portugis tiba di Indonesia. Ini kan Itu data NU Goldian, NU yang yang bikin data NU. Ini NU. Iya VOC, kan itu yang dibahas VOC. Bukan Belanda by majority. VOC itu alat dagang organisasi. Penjajah bukan ini VOC. Loh, VOC itu tahun berapa coba? VOC itu alat Penjajah gak? Penjajah gak? Dia VOC ini tujuannya mengambil rempah-rempah. Jangan VOC alat dagang. Iya bentar. VOC ini tujuannya mengambil rempah-rempah. VOC alat dagang udah itu. Bentar, jawab dulu. VOC ini mengambil rempah-rempah bukan di Indonesia. VOC bukan negara, bro. VOC alat dagang. Iya, VOC ini organisasi ini tujuannya mengambil rempah-rempah di Indonesia kan? Betul. Ya, tapi justru di sini malahan yang berjasa dalam penyebaran Islam itu VOC, organisasinya VOC gimana tuh? Ini NU loh, kok saya yang dikritik? Kritik ke NU dong, yang ke saya. Saya kira tulisan di NU online-nya Belanda yang menyebarkan Islam. Jadi berjasa dalam menyebarkan Islam gitu. Kalau VOC ini memang ada beberapa step ya sejarahnya ya. Ini nih, ada beberapa step itu perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar. Perusahaan dagang udah dibilang alat dagang VOC ini. Contoh Indonesia punya alat dagang apa ya? Mungkin kita sebut saja BUMN. Ya BUMN berdagang Oke, jika dia tujuannya berdagang, kenapa dia? Oke, jika tujuannya bentar Bang Goldian. Coba. Iya, bentar dulu Bang. VOC, bentar dulu. Atau Verenigd Indische Company yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Dutch East India Company adalah sebuah perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh yang besar. Ini alat dagang. Kok disebutkan? Kan datamu salah tadi menyebutkan Belanda yang ini NU, bukan dari situs Kristen loh. Ini NU situs Islam. Iya bang, saya tahu. Iya, masalahnya gini loh. Memang tadi narasi Anda di awal soalnya Belanda yang ikut berjasa menyebarkan Islam, saya tidak percaya kan. Oke, menurut saya gini loh. Kalau jika memang tujuan mereka hanya berdagang, lalu kenapa mereka berjasa menyebarkan Islam?
Coba sementara VOC itu adalah orang luar yang datang ke Indonesia. Nah, mana Yang dikatakan di identik- situ berjasa menyebarkan Islam coba? Ada besarkan, tulisannya besarkan, Mas Lufian. besarkan. Ada tulisannya. ada. Oh. Tapi kan Linknya. apa namanya itu ya? Data-data seperti itu bisa kita kritik kapanpun. Ya makanya jangan kritik ke saya, harusnya kritiknya ke NU. Siapa penulisnya itu? Coba saya pengen tahu. NU kan ensiklopedia bebas. Ustadz Wafi Iya. jadi autor di NU tuh bisa. Coba siapa penulisnya itu, Mas? Kok VOC Kan gitu Pak VOC Abdul kan alat NU, dagang. saya juga nggak tahu, saya cuma ngambil di NU online. NU online itu kan situs Islam. Ya udah saya Iya, tampilkan. enggak apa itu siapa anunya penulisnya? Saya pengen tahu. Ya kurang tahu saya, coba Pak Ustadz. Ya enggak, dia ada di bawah tulisan tuh ada siapa penulisnya, coba. Coba bentar ya. Ya misal zaman dulu Chinese dagangnya, zaman penjajahan dulu ya, pra Indonesia, dagangnya juga berdempetan dengan orang Islam. Apakah Chinese-nya yang juga berjasa mengkabarkan Islam? Harusnya logika seperti itu kan mudah dipahami. Itu setiap tulisan di online itu macam-macam orangnya, ada yang liberal, ada yang Tulisan berikut ini dicuplik begitu saja dari paparan sejarawan Agus Sunyoto. Agus Sunyoto. Waduh, bukan orang NU berarti kan yang nulis kan? Tapi situsnya Dikutip. NU. Ya, sejarawan berarti yang nulis Agus Sontoloyo apa itu? Sunyoto pada acara silaturahim dan lokakarya bersama organisasi Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, bukan tulisan pokok NU berarti, makanya saya Kalau misalkan curiga bukan siapa yang toko, nulis. kalau bukan toko NU, terus kenapa dia masuk ke Aku dalam? kasih situsnya contoh, NU? kalau NU itu ensiklopedia bebas. Contoh ya, contoh gini. Gini. Ini kan kita bisa kutip di NU online. NU online, apalagi ini pengkhususan Jateng. Kalau kita scroll ke bawah, itu ada penulisnya. Ini ada Syamsul Huda. Jadi NU online ini ensiklopedia bebas. Saya misal pengen nulis, lalu saya distribusikan ke NU, dikoreksi dan lain sebagainya, bisa diterbitkan. Gus Wafi bisa, Ustadz Arif bisa, kan gitu. Bisa itu. Makanya nanti ketika bulan Mei ini buku saya sudah terbit, Mas Ya dan Mas DOC harap juga harus punya itu agar nanti bisa dibantah dengan buku juga gitu loh, biar semakin diskusi ini biar semakin keren gitu loh. Jadi buku dibantah dengan buku. Itu free ya, Mas. Lalu bagaimana dengan perang Badri itu? Ini kan saya typing di Google ya. Coba besarkan dulu. Minta tolong. Perang Badri ini biar kita lurus-luruskan gitu kan. Itu masalah itu, Ustaz. Klaim Ujung-ujungnya ini ada yang bilang ujung-ujungnya jualan. Bro, buku yang paling mahal di Indonesia itu Bible loh. Bible itu semakin tua semakin jutaan harganya. Kok bisa? Terus saya mau mengatakan Roh Kudus jualan gitu. Gimana? Ini penulis semua penulis dari karangan pakar-pakar Kristen itu gimana nanti kalau udah boleh? Maksudnya yang ngomong maksudnya gimana sih, Mas? Bang nggak ngerti, nggak nyambung. Jualan gimana maksudnya? Yaitu di bawah ada orang Kristen framing, saya dikira jualan buku katanya. Oh, berarti penulis-penulis terkenal di kalangan Kristen itu dari bapak-bapak gereja sampai bisa menuliskan manuskrip sampai Bible dijual di mana-mana itu jualan buku. Gini loh. Ya, sampean juga salah, Mas, menanggapinya. Bentar. Sampean nulis buku ya diedarkan ke orang buat dijual ya nggak masalah juga. Gini loh, bro. Kan gini, ilmu itu mahal harganya. Kita hargailah autor, kita hargailah penulis. Toh kita nyisihin berapa duit kita buat beli itu. Kalau nggak mau beli ya udah silakan. Itu prasarana keilmuan. Ngapain Itu lebih keren loh daripada cuap-cuap pakai akun fake lalu menghina agama orang baik Islam ataupun Kristen ini ya. Kemudian menghina Tuhan orang lain itu lebih keren karena sistematis dan semua tulisannya itu didukung oleh pakar di luar
Muslim sendiri, apa istilahnya itu, data eksternal gitu loh. Ada konfirmasi data gitu. Ya, konfirmasi data. Ini saya belum bahas tema kitab suci ya. Jadi jilid pertama, buku ini jilid pertama itu tentang ketuhanan. Jadi pertanyaan teman-teman Kristen tentang ketuhanan Muslim semuanya terjawab di sana. Nanti di jilid kedua baru saya bahas kenabian, fitnah-fitnah terhadap Nabi Muhammad, pedofil A sampai Z, itu saya jawab di jilid yang kedua nanti. Nah, kalau sudah nyampe ke jilid ketiga dan keempat tentang validasi sebuah kitab suci, wah itu mulai panas itu temanya itu. Itu Jadi mulai kapan panas. kira-kira bedah bukunya, Tat? Ya, nanti insya Allah kita bedah bukunya di Jakarta, Mas Goldian, dengan teman-teman mempelajari tema ketuhanan, cara menjawab kalau ditanyakan teman Kristen tentang Allah dan Tuhan yang ada di dalam Islam. Insya Allah kita adakan di Jakarta nanti. Insya Allah kita sebarkan ke masjid-masjid tempat kita Pak Ustadz gini loh lucunya loh Pak Ustadz loh. Kita negara kita ini kan sibuk bahas-bahas Tuhan. Oh enggak bro, semua punya porsinya masing-masing. Tapi negara lain udah sibuk, negara lain sudah sibuk buat nuklir. Nah, buat itu logical apalah. fallacy namanya Mas Jose. Itu Udah logical maju. fallacy. Sekarang kita, aduh, negara ini gimana ini? Gini Mas Deose ya, salah satu logical fallacy orang-orang itu mengatakan begini, di Barat sudah bisa buat pesawat, di Indonesia masih debat masalah Tuhan. Itu logical fallacy itu. Kenapa? Begini, kalau mau dibandingkan keduniaan, maka tolak ukurnya juga dunia gitu loh. Misal, di Indonesia roket jumlahnya berapa, di Barat sudah berapa, itu boleh. Itu namanya perbandingan yang apple to apple. Kalau agama, jujur, saya sampai mengakui Kristen di Indonesia dengan di Barat lebih kuat di Indonesia. Lebih pinter yang di Indonesia daripada yang di Barat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di Barat rata-rata orang yang beragama Kristen itu tinggal KTP-nya bahkan banyak yang jadi ateis. Di Indonesia mereka ada yang sekolah STT, ada yang begini begitu. Itu lebih keren. Kalau perbandingannya agama ya agama gitu loh. Jangan Bahkan gua potong sedikit Mas, kekristenan di Indonesia juga pertumbuhannya semakin berkembang baik. Makanya saya katakan Kristen di Indonesia lebih kuat daripada, bukan hanya Kristennya loh, apalagi Islamnya yang mayoritas kan, pemahamannya lebih kuat daripada yang ada di Barat gitu loh. Kristen yang ada di Indonesia, kenapa di Indonesia sudah mulai ada yang banyak bisa Ibrani misalnya, bahasa Ibrani dan Yunani, itu paling banyak mungkin Indonesia yang paham. Saya debat dengan orang Kristen di Arab sering, dulu ya, bukan tahun-tahun sekarang. Dulu saya sering debat dengan Kristen di Arab, mereka NRK Hologos saja tidak paham. Yohanes 1 ayat 1 itu tidak paham mereka itu. Nah, satu. Kemudian saya pernah diskusi dengan orang Irak dan Mesir, dia Kristen Koptik ya. Dari semua perdiskusian itu nggak ada yang belajar original teks satupun. Padahal di Indonesia masih sudah mulai banyak ini yang bisa Yunani, yang bisa Ibrani sudah mulai banyak. Jadi yang di Indonesia itu lebih keren daripada yang di luar. Cuma apa namanya itu, perdiskusian ini tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal pertahanan kenegaraan, ada apple to apple Mas. Kalau pertahanan kenegaraan maka perbandingannya Indonesia ya pertahanan. Kalau pesawat ya perbandingannya pesawat. Lion adalah pesawat yang paling banyak terbangnya seluruh dunia. Bayangkan, pesawat Lion itu nomor 1 yang terbangnya paling banyak seluruh dunia. Iya, setuju tadi kata Pak Ustadz ya, katanya di luar negeri pun tidak tidak bisa menjelaskan tentang kitab original, bahkan tidak bisa menjelaskan tentang Alkitab. Sama juga di Arab juga, kalau ditanya tentang Al-Quran juga pasti mereka tunjukinnya apa? Videonya Ustadz Zakir Naik pasti gitu. Oh enggak, itu bohong. Iya, soalnya kenapa? Karena mereka itu pemikiran, pola pikir mereka itu sudah maju sekarang. Jadi mereka tidak hanya sibuk dengan ketuhanan, tapi mereka lebih sibuk dengan keduniaan. Betul, DOC, kita buka datanya. Karena semakin maju pola pikir orang,
maka orang di Eropa ini sudah mulai meninggalkan kekristenan. Ini ku ambil dari pewresearch.org ya, bisa dikonfirmasi soalnya domainnya org. Bukan. Tapi ngomong-ngomong, Goldian tahun berapa itu? Iya, ini probability antara tahun 2010 sampai 2050. Kita translatekan aja ya, biar kita baca bareng-bareng. Betul, karena kemajuan di Eropa, orang-orang sudah mulai murtad tinggalkan kekristenan. Ini, Eropa adalah satu-satunya kawasan yang diproyeksikan mengalami penurunan total populasi antara tahun 2010 dan 2050. Meskipun umat Kristen akan terus menjadi kelompok agama terbesar di kawasan ini, populasi umat Kristen di Eropa diperkirakan akan turun sekitar 100 juta jeder. 100 juta jiwa tidak terpilih. Gini loh Bang Goldian. Bentar. Aku lanjutin baca belum kelar. Itu kan nubuatanmu, belum tentu terjadi. Belum kelar. Iya Mas, iya Goldian. Kan di situ 2010 sampai 2050. Jangan panas dulu, belum kelar. Agak lucu nih Goldian. Iya, Dia menceritakan sesuatu yang tidak terjadi. Cuk, belum kelar. Belum terjadi loh itu. Aku kan bawain data, belum kelar. Sabar dulu ya. Turun dari 553 juta pada tahun 2010 menjadi 454 juta, 100 juta turunnya. Coba kasih data pembanding. Kalau Islam pun juga turun. Malah di sini disebutkan ini bukan webnya orang Muslim, tetapi bebas org. Ini. Nah, populasi Muslim di Eropa diproyeksikan meningkat sebesar 63% jedar. Dari yang awalnya 43 juta menjadi 71 juta. Karena apa? Yang katamu tadi, teknologi udah menghegemoni isi kepala orang Eropa. Karena itu orang Eropa pada meninggalkan kekristenan, kan gitu. Tapi gini Mas, Pertanyaanku gini loh. Pertanyaanku gini loh.